Cia, kamu lagi ngapain? Kok banyak foto tanda tangan gitu? Iya, deal. Ini aku lagi milih foto loh buat di-upload di fitur at yours gitu loh. Tuh, lihat. Jadi kemarin aku tuh habis tanda tangan petisi bahwa kampus kita FISIP menolak adanya kekerasan seksual. Oh, aku tahu. Aku juga kemarin ikutan tanda tangan sih, dan ternyata emang serem banget ya, Ci. Kita tuh sekarang lagi dihadapi dengan banyaknya isu-isu kekerasan seksual. Bahkan di Manifest Unju tuh banyak banget orang-orang yang share info-info tentang kekerasan seksual. Serem banget gak sih? Betul. Nah, itu dia deal. Jadi untuk menciptakan ruang yang aman ya, kita tuh perlu aware loh. Nah, jangan sampai kita cuma tanda tangan doang nih kayak gini nih petisi, tapi kita nggak tahu itu apa bentuk-bentuk dari kekerasan seksual. Wah, kalau dari aku sih pasti pingin tahu banget ya seputar bentuk-bentuk kekerasan seksual. Dan pastinya teman-teman Fox di rumah juga sama penasarannya nih sama aku. Karena di sini kita juga harus bersama-sama membentuk dan membuat ruangan yang nyaman dan aman untuk kita semua. Dimulai dari tempat belajar sampai meluas ke masyarakat sekitar. Betul banget, Bill. Jadi supaya nanti kita bisa jadi pelopor dan juga pelapor untuk mencegah adanya kekerasan seksual nih. Oleh karena itu, kita di sini bakal ngundang teman-teman yang udah expert banget nih soal bidang ini nih. Nah, supaya nih Fox di rumah juga bisa belajar bareng nih betapa pentingnya kesadaran akan tindakan kekerasan seksual itu sendiri. Penasaran gak sih kita akan bahas apa aja di episode kali ini? So, duduk yang manis dan perhatikan yang baik-baik ya, Fox. Dan stay tune terus di Visit Talk Ngobrol Yuk! Halo Fox, kembali lagi di Visit Talk Ngobrol Yuk! Oke, Fox, kali ini kita udah kedatangan Duta Anti Kekerasan Seksual nih. Nah, seperti yang udah Cia bilang tadi, kita di sini akan belajar bersama seputar kekerasan seksual bersama mereka. Halo, Kak! Oke, boleh perkenalan diri dulu dari kakak yang sebelah sini? Oke, halo teman-teman semuanya. Nama aku Abdul Holik Fauzi. Aku biasa dipanggil Holik. Aku dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2023. Halo, Holly! Oke, selanjutnya Kak, silakan. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Anggraini Desinta, biasa dipanggil Aang. Aku dari Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Halo, Kak Aang! Wah, keren banget ya, Cia. Ternyata FISIP punya aktivis-aktivis nih yang aktif terus untuk menyuarakan isu-isu kekerasan seksual dan tentunya spreading awareness tentang isu-isu kekerasan seksual yang ada pada saat ini. Nah, tapi by the way nih, boleh dong kita cerita-cerita dulu mengenai Duta Anti Kekerasan Seksual itu seperti apa sih dan bagaimana? Silakan. Siapa nih? Kak Ang? Oke, Oke, silakan Kak Ang. Oke, jadi Duta Anti Kekerasan Seksual itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang menjadi perwakilan di fakultas masing-masing. Kita kan punya 12 fakultas, dan di 12 fakultas itu terdapat perwakilan masing-masing menjadi Duta Anti Kekerasan Seksual yang fokusnya itu ke pencegahan kekerasan seksual yang ada di kampus. Oke, berarti gabungan dari 12 fakultas yang ada ya, Kak, di Universitas Jenderal Sudirman. Wah, kalau gitu berarti teman-teman secara langsung turun ya untuk membantu mencegah adanya kekerasan seksual nih. Oh ya, ngomong-ngomong aku penasaran juga sih, kenapa sih kakak-kakak ini tertarik banget untuk jadi duta anti kekerasan seksual? Boleh dijawab oleh Kak Kolik. Oke, tapi sebelum aku jawab, tadi tugas duta itu banyak banget. Oh iya. Makanya kita sebagai untuk bisa memberikan edukasi kepada teman-teman baik melalui secara langsung maupun sosial media. Nah, kenapa di sini aku bisa tergabung sebagai duta? Yang pertama karena keinginan pribadi. Di sini aku menginginkan bahwa di kampus ini harus bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi teman-teman agar bisa belajar dan berproses di Universitas Jenderal Sudirman. Sehingga di sini aku ingin menjadi salah satu bagian untuk bisa terwujudnya kampus yang aman melalui Duta Anti Kekerasan Seksual Universitas Jenderal Sudirman ini. Oke, kalau dari Kak Aang gimana nih? Alasan aku ya, kenapa Iya. aku menjadi duta anti kekerasan seksual, mungkin aku sedikit cerita nih. Sedikit cerita, mungkin teman-teman tahu kalau beberapa waktu yang lalu itu ada ya marak isu tentang kekerasan seksual, dan kebetulan aku dari UKM yang emang berfokus ke isu-isu yang ada di kampus. Nah, dengan itu aku tertarik nih dengan isu-isu kekerasan seksual yang ada di kampus. Nah, aku mencari tahu nih
kan kita ada Satgas PPKS yang ada di Unsut, itu aku mencari tahu sosial medianya. Kebetulan di sosial medianya tuh beberapa waktu kemudian ada open recruitment. Nah, itu aku daftar karena alasan aku, niat aku tuh aku ingin tergabung menjadi bagian dari Satgas PPKS dalam hal pencegahan gitu, seperti itu. Wah, keren banget ya, Fox. Nah, ini nih pastinya membuat aku dan teman-teman Fox semua nih jadi ikut terpantik untuk tidak melanggengkan tindakan kekerasan seksual, apalagi di FISIP nih, kampus tercinta kita. Bener nggak, Cia? Betul, malu banget nggak sih? Kan udah banyak banget nih ya poster yang dipasang di lingkungan kampus nih. Jangan sampai masih ada yang berani-beraninya ya yang melakukan tindakan tercela tersebut. Betul banget sih ya. Nah, maka dari itu, selanjutnya nih kita juga punya ada beberapa pertanyaan nih, inbox dari teman-teman FISIP yang memang ingin tanya-tanya atau ingin paham lebih dalam seputar kekerasan seksual itu sendiri. Langsung aja, Cia. Tapi tunggu dulu, Dil. Kita akan beranjak ke segmen berikutnya. So, see you on FISIP Talk, ngobrol yuk! Halo Fox, kembali lagi di FISIP Talk, ngobrol yuk! Nah, seperti yang udah kita kasih tahu ya di segmen pertama, jadi kita bakal ngobrol bareng Duta Anti Kekerasan Seksual nih, Fox. Nah, tapi di episode kali ini ada yang berbeda nggak sih? Bener banget sih ya. Jadi kali ini kita memberikan kesempatan kepada Kak Holik dan Kak Aang untuk memilih pertanyaannya sendiri di kotak yang sudah kita sediakan. Nah, langsung aja nggak sih? Boleh. Kita kasih dulu Oke, kotaknya. silahkan. Dan kemudian kita kocok dulu kotaknya. Nah, nanti Kak Kolik bisa mengambil satu ya dan menjawab, lalu Kak Aang bisa juga mengambil lalu menjawab secara bergantian. Kalau udah ready, silakan. Oke, siap. Apakah kira-kira pertanyaannya? Pertanyaannya, apa sih peran dan tanggung jawab kampus dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual? Oke, silakan langsung aja Kak Holik bisa dijawab. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi di sini peran dan tanggung jawab kampus dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Yang pertama ada peraturan rektor ya Kak Aang. Betul. Di situ peran kampus itu memiliki peran yang sangat penting untuk bisa mencegah kekerasan seksual, di mana di sini kita juga hadir sebagai wajah dari Satgas PPKS Universitas Jenderal Sudirman, sehingga kita juga bisa memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya untuk bisa sadar dan fokus untuk bisa menghindari kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Mungkin Kak Aang bisa menambah. Mungkin aku akan menambahkan sesuai peraturan rektor tahun 2021 nomor 38 itu tentang pencegahan atau peran kampus dalam mencegah kekerasan seksual di kampus. Itu pertama pertama itu tentang perlindungan, jadi konseling atau layanan medis, dan ini bantuan hukum itu menjadi tanggung jawab kampus. Selanjutnya ada pendampingan itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab kampus terhadap korban kekerasan seksual. Selanjutnya pemulihan korban itu meliputi penyediaan layanan kesehatan, pemuka agama, atau memanggil psikolog, betul sekali ya. Dan terakhir itu ada pengenaan sanksi administratif yang meliputi bentuk dan golongan sanksi dan tidak mengesampingkan peraturan lain. Gitu. Oke, berarti memang dasar peraturannya itu udah jelas banget ya, Cia. Boleh, Mungkin next boleh Kak Aang. Oke. Kita random sampling ambilnya nih. Oke. Ini bisa langsung dibuka ya? Boleh, silakan. Pertanyaannya adalah, Oke, mengapa penting bagi mahasiswa untuk memahami isu kekerasan seksual ini? Silakan, boleh langsung Kak. dijawab. Mungkin langsung aja aku jawab, kenapa sih mahasiswa tuh penting dalam memahami isu kekerasan seksual. Yang pertama, kita di lingkungan kampus yang pastinya kekerasan seksual itu dapat terjadi di mana saja ya teman-teman, dan tidak memungkiri siapa saja bisa jadi korban, siapa saja bisa jadi pelaku, dan kita harus mempunyai kepedulian, aware, agar kita
di sini di kampus ini tuh merasa aman, nyaman, dan kita memiliki kesempatan dalam berperan penting untuk mencegah dan menolak kekerasan seksual di kampus. Mau nambahin boleh nggak? Oke, silakan. Oke. Sebagai mahasiswa juga kita tentunya harus bisa memberikan ruang aman buat teman-teman yang ada di sekitar kita, sehingga kekerasan seksual itu bisa kita cegah apabila kita bisa memberikan ruang yang aman, memberikan perhatian khusus kepada apabila teman kita yang menjadi korban, sehingga tidak akan ada lagi pelaku-pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus. Betul. Oke, berarti emang memberikan ruang aman dan nyaman ya. Betul. Mahasiswa juga harus lebih aware lagi ya berarti ya terkait isu kekerasan seksual ini. Oke, boleh selanjutnya? Kembali lagi ke Kaholik. Oke. Bismillah ya. Bismillah. Pertanyaannya, apa saja tanda-tanda awal yang bisa kita lihat dari perilaku yang bisa jadi kekerasan seksual di kampus? Lalu apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut? Oke, aku jawab di sini teman-teman. Ada 4 jenis bentuk kekerasan seksual yang ada, mulai dari kekerasan verbal, fisik, dan berbasis online. Nah, untuk kekerasan berbasis online sendiri teman-teman, itu ada tanda-tandanya apabila selama kita menggunakan media sosial atau apapun itu berkaitan dengan media online, itu kita mendapatkan ancaman, seperti kita diancam agar bisa melakukan apa yang pelaku itu ancam kepada kita. Itu salah satu bentuk juga. Terus juga body shaming atau ujaran-ujaran seksual yang dilontarkan di media sosial. Selain itu, ada juga berkaitan dengan verbal. Nah, ini yang sering terjadi banget untuk teman-teman mahasiswa di Unsur, terutama berkaitan dengan catcalling, di mana catcalling ini sangat marak terjadi di lingkungan kampus dan kesadaran masyarakat akan catcalling ini sangat rendah, sehingga perlu diperhatikan lagi bahwa kekerasan seksual itu nggak cuma berbentuk fisik dan pemerkosaan atau apa, tapi berupa catcalling atau bercandaan seksis itu juga termasuk kekerasan seksual. Betul. Terus yang selanjutnya itu ada secara fisik itu seperti menyentuh atau sentuhan yang mengganggu orang, korban yang tidak ada persetujuan dalam hal tersebut, seperti memegang, memeluk, bahkan mencium, dan mungkin tanpa persetujuan, dan mungkin yang paling parah mungkin pemerkosaan. Iya, ya. Dan selanjutnya itu ada non fisik, itu seperti ujaran-ujaran mengancam korban, sehingga korban merasa dirugikan, merasa tidak aman. Dan mungkin selanjutnya bisa jadi seperti ini, orang yang menunjukkan, mohon maaf sebelumnya, alat kelaminnya yang berupa sensitif itu dapat dibilang kekerasan seksual. Oke, berarti memang tanda-tandanya itu banyak banget ya, Cia. Bahkan tuh orang-orang masih kurang sadar bahwa sebenarnya itu tanda-tanda tersebut merupakan kekerasan seksual. Oke, langsung bisa kita lanjut aja ya. Silakan Kak Aang. Oke, selanjutnya. Pertanyaan apakah? Selanjutnya. Ada nggak sumber daya atau dukungan buat korban kekerasan seksual di kampus? Oke, silakan Kak Aang. Oke, mungkin aku jawab sumber daya atau dukungan untuk korban dari kampus itu mungkin dengan adanya Satgas PPKS ya. Satgas PPKS itu kan dapat melayani, dapat melakukan penanganan terhadap korban kekerasan seksual. Terus juga di sini kita sebagai duta anti kekerasan seksual, dengan tupoksi kita pencegahan dan menjadi ruang aman, bisa menjadi tempat bercerita juga, dan kita dapat memfasilitasi teman-teman yang merasa memiliki kasus kekerasan seksual. Jadi kita bisa menjadi ruang aman, kita bisa menjadi fasilitas dalam Satgas untuk melakukan tindakan tersebut. Terus juga tadi dari pihak Satgas juga nanti akan menyediakan berupa layanan pendampingan apabila terjadi kasus kekerasan seksual. Oke, boleh langsung lanjut aja oleh Kaholik. Oke. Silakan dibacakan pertanyaannya. Siap. Gimana caranya mahasiswa bisa bikin lingkungan kampus lebih aman terhadap satu sama lain? Oke. Untuk mahasiswa gimana cara agar menciptakan lingkungan yang aman? Yang pertama, kita harus bisa menjaga diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah itu kita harus bisa peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan orang lain. Apabila kita melihat teman kita mungkin perilakunya udah berbeda, lesu dan sebagainya, bisa kita lebih kasih perhatian ke mereka. Barangkali itu bisa
mereka menjadi korban tapi sulit untuk bisa mengungkapkan, sehingga kita bisa memberikan ruang aman dan nyaman. Dan yang paling penting mungkin kalau kita sudah mendapati teman-teman kita atau orang di sekitar kita yang memiliki yang terkena kekerasan seksual itu, mungkin kita jangan menyalahkan korban pertama ya. Betul. Jangan menyalahkan korban, terus jangan merasa membuat korban itu merasa adanya keterpaksaan. Dan yang penting tuh jangan menyalahkan korban, karena kita harus berempati dan ya Jadi jangan menyalahkan betul. korban. Oke, nah itu pertanyaannya udah habis ya, boleh ke aku. Oke. Nah, ini kita punya 2 pertanyaan bonus ya. Nah, yang pertama yaitu kalau ada yang mau melapor terkait kekerasan seksual itu caranya kayak gimana dan apa hal yang harus dilakukan? Silakan. Oke, mungkin karena kalau terkait tupoksi penanganan itu dari Satgas PPKS-nya, kita sebagai duta anti kekerasan seksual itu lebih ke arah pencegahan dan fasilitas antara korban atau mahasiswa atau halayak kampus lainnya ke Satgas gitu. Nah, mungkin untuk alurnya bisa kita jelaskan. Yang pertama itu adanya laporan masuk terkait kekerasan seksual apa yang terjadi, bentuknya apa, jenisnya apa. Selanjutnya mungkin ada pemanggilan orang-orang yang terkait termasuk korban, terduga, dan saksi. Dan selanjutnya itu ada pembentukan tim sidang oleh Satgas dan orang-orang yang emang terlibat atau yang berkepentingan. Dan selanjutnya itu pemeriksaan oleh tim sidang. Selanjutnya ada ada pengumpulan bukti-bukti, karena kan kita kalau untuk kasus-kasus seperti ini perlu adanya bukti, barang bukti, alat bukti. Nah, setelah adanya mengumpulkan alat bukti dan barang bukti itu ditelaah, sehingga selanjutnya dirapatkan untuk mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi yang nantinya akan yang dapat diserahkan Pada pimpinan. betul kepada pimpinan, kepada rektorat. Oke, dan disclaimer boleh nggak? Jadi Boleh. buat mahasiswa atau apapun itu yang mau melaporkan segala kejadian atau identitas baik korban itu pasti akan dirahasiakan. Jadi teman-teman jangan takut untuk bisa melapor ke Satgas PPKS. Itu aja, Kak. Oke. Nah, itu yang terpenting ya teman-teman Fox. Jangan pernah takut untuk melapor jika mengalami atau mengetahui tindakan kekerasan seksual. Betul. Nah, mungkin yang terakhir nih buat Kak Aang dan Kak Holik, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman Fox yang ada di rumah atau khususnya mahasiswa tentang peran mereka dalam isu kekerasan seksual ini? Mungkin dari aku dulu ya. Silakan. Kalau dari aku pesan untuk teman-teman semua yang ada di rumah nih yang nonton ini, kita harus bisa lebih peduli terhadap isu kekerasan seksual ini, karena pelaku itu bisa siapa saja dan korban itu bisa siapa saja. Jadi kita harus bisa peduli terhadap korban, jangan menyalahkan korban. Terus juga kita harus bisa memberikan ruang aman sehingga kampus bisa menjadi tempat belajar dan berproses yang penuh dengan kebahagiaan tanpa ada kekerasan seksual di dalamnya. Oke, mungkin selanjutnya dari aku, teman-teman yang nonton, kita di sini sama-sama semuanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan ruang aman, terlebih di kampus. Jadi teman-teman melalui Duta Anti Kekerasan Seksual ini melalui jadi Duta kita Anti bisa Kekerasan memberikan Seksual ruang aman ini, juga. ya kita pentingnya teman-teman untuk memberikan dukungan terhadap korban dan menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Betul. Dan terakhir ini dari aku, teman-teman jangan takut untuk melapor, karena dengan kita bersuara itu pasti teman-teman atau korban-korban lain itu pasti akan berani untuk bisa bersuara, karena kasus kekerasan seksual ini itu seperti gunung es, Kak. Jadi Betul. tampaknya aja kayak nggak ada, baik-baik aja, padahal di dalam itu banyak banget. Iya, betul. Oke, perlu dicatat ya teman-teman Fox pesan-pesan dari Kak Aang dan Kak Holik tadi. Wah, ternyata semua pertanyaan udah terjawab nih ya Fox. Dan pastinya topik kali ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman Fox semua di sini atau yang di rumah agar lebih aware lagi dengan isu-isu kekerasan seksual yang ada khususnya di kampus seperti itu. Betul banget Fadil. Jadi kita tentunya harus sigap ya untuk mengawal dan juga berani untuk melawan ya segala bentuk kekerasan seksual nih, agar terciptanya ruang yang aman dan juga nyaman.
di kampus kita tercinta ini. Betul. Betul banget sih ya. Nah, semoga topik kali ini bisa bermanfaat untuk Fox yang ada di rumah dan teman-teman semua yang sedang menonton Visip Talk kali ini. Pastinya Fox yang ada di rumah harus pantengin terus ya program kesayangan kita yaitu Visip Talk. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Visip Talk, ngobrol yuk!